Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Mulakhas ini. Meskipun sempat diliburkan kurang lebih 1 bulan, dan alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkannya. Pembahasan kita sekarang tentang nasabnya fi'il mudhari. Kita telah sepakat bahwa berubahnya i'rab pada fi'il tidak mengubah kedudukannya dalam kalimat. Artinya apa? Artinya perubahan akhiran pada fi'il mudhari semata-mata perubahan lafadz saja, tidak sampai mengubah kedudukannya. Kita ambil contoh pada kalimat ja'a Zaidun, kemudian menjadi ra'aitu Zaidan. Perubahan akhiran pada kata Zaidun menjadi Zaidan bukan sekedar perubahan lafadz, akan tetapi perubahan akhiran tersebut mengubah pula kedudukannya di dalam kalimat. Zaidun diakhiri dengan dhammah menandakan bahwa ia adalah fa'il atau umdah. Sedangkan Zaidan diakhiri dengan fathah menandakan bahwa ia adalah maf'ul bih atau fadlah. Berbeda dengan fi'il, ketika saya mengatakan ana adhabu dan bandingkan dengan ana lan adhaba. Perubahan dari dhammah adhabu kepada fathah adhaba tidak mengubah kedudukannya, karena keduanya sama-sama berkedudukan sebagai khobar dari mubtada, yaitu ana. Kendati demikian, sebagian ulama meyakini bahwa adawatun nasab mengkhususkan waktu fi'il mudhari menjadi istiqbal saja, yakni maknanya hanya untuk mendatang. Dan di antara ulama tersebut yang meyakini perubahan waktu ketika fi'il mudhari didahului oleh adawatun nasab, sama halnya seperti sin dan saufa, mengubah atau mengkhususkan fi'il mudhari menjadi mustaqbal, adalah Al-Mubarrid dan juga ada Al-Imam Suhaili. Dan insyaallah akan kita lihat nanti masing-masing penjelasannya di setiap hurufnya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Poin pertama, yunsabul fi'lul mudhari idza sabaqahu ahadu hurufin nasb. Bahwasanya fi'il mudhari itu dinasabkan jika didahului oleh salah satu huruf nasab. Kemudian poin kedua, alamatu nasbil fi'lil mudhari hiya, tanda nasab dari fi'il mudhari itu ada 2. Yang pertama al-fathah, yang mana ini adalah tanda asli, adalah tanda asli dari nasab, yakni ada pada fi'il sahih akhir. Contohnya mithlu lan aktuba, lan taktuba, lan naktuba, lan yaktuba. Kemudian yang kedua, ini adalah tanda far'i, tanda cadangan, yaitu wa yanubu 'anil fathah hadfun nun, dan yang menggantikan fathah itu ada hadfun nun, dihilangkannya huruf nun. Idza kana al-fi'lu min al-af'alil khamsah, jika fi'ilnya adalah salah satu dari al-af'alul khamsah. Mithlu lan taktuba, la yaktuba, lan taktubu, la yaktubu, lan taktubi. Kita lihat tanda nasabnya adalah dihilangkannya huruf nun. Mengapa penulis tidak menyebutkan fi'il mu'tal akhir? Nanti beliau akan menyebutkan fi'il mu'tal akhir ini di bagian akhir, di bagian malhudhah. Pertanyaannya, mengapa penulis mengakhirkan fi'il mu'tal akhir ini? Ada 2 alasan. Alasan pertama, karena mu'tal akhir tanda nasabnya adalah muqaddarah, tidak nampak. Sedangkan yang ada di sini 2 tanda ini, tanda i'rabnya zahirah, nampak, terlihat.
Ya, meskipun pada misalnya al-af'alul khamsah tanda nunnya ini hilang. Namun sebelumnya ia nampak, ketika dia marfu dia nampak. Sedangkan fathah muqaddarah nanti kita lihat sebelum dan sesudahnya itu tidak nampak, baik dia dalam kondisi marfu, dalam kondisi rafa' maupun dalam kondisi nasab. Sama-sama tidak nampak. Maka dari itu ia diakhirkan. Alasan yang kedua, karena mu'tal akhir, ya, fi'il mu'tal akhir itu mansub dengan tanda asli sebetulnya, yaitu menggunakan fathah, akan tetapi tidak terlihat. Maka sejatinya ia tidak ada bedanya dengan sahih akhir, sama-sama menggunakan tanda asli, hanya saja perbedaannya tidak kelihatan. Maka dari itu beliau akhirkan tanda tersebut. Poin yang ketiga, ya, apa saja huruf yang bisa menasabkan mudhari? Ya, hurufun nasab, hiya, di sini disebutkan ada 8 huruf yang bisa menasabkan mudhari dengan sendirinya, yaitu an, kemudian lan, kai, idan, lamut ta'lil, lamul juhud, kemudian fa'us sababiyah dan hatta. Nah, di sini nampak penulis ini memilih pendapat Kufiyun. Karena menurut Basriyun hanya ada 4 huruf yang bisa menasabkan dengan sendirinya. Ya, adapun sisanya itu dia mansub dengan adanya an mudmarrah. Nanti insyaallah kita bahas itu. Nah, berikut ini penjelasan singkat dari setiap huruf tersebut. Wa fi ma yali syarhun mujazun likullin minha. Yang pertama ada an al-masdariyah. An al-masdariyah. Mengapa disebut masdariyah? Wa ma'na al-masdariyah annaha yumkinu an tu'awwala ma'al fi'l al-mudhari'i ba'du bimasdarin. Karena huruf ini, yaitu an, bersama dengan fi'il mudhari, setelahnya, yang terletak setelahnya, ba'du, bisa ditakwil sebagai masdar. Contohnya di sini, mithlu yasurruni an tataqaddama. Kemajuanmu akan membuatku senang, atau aku akan senang jika kamu berhasil. Karena apa tadi disebutkan bahwa huruf-huruf ini mengubah atau mengkhususkan waktu fi'il mudhari menjadi waktu mendatang. Tataqaddama fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'li ay taqaddumuka fa'ilun li yasurruni. Maka masdar muawwal yang terdiri dari an dan fi'ilnya bermakna taqaddumuka, maka ia adalah fa'il dari fi'il yasurruni. Maka maknanya adalah yasurruni taqaddumuka, itu maknanya. Ya, dan ini makna mendatang. Artinya kemajuanmu ini akan, ya, membuatku senang. Artinya apakah ia sudah maju atau belum? Jawabannya belum, karena dia maknanya mustaqbal. Jika ada pertanyaan, mengapa tidak menggunakan masdar saja yang lebih ringkas? Ya, masdar itu tidak diragukan lagi, dia lebih ringkas masdar sorry daripada masdar muawwal, karena masdar muawwal itu terdiri dari an dan fi'il. Sedangkan masdar ini adalah isim, maka tentu lebih ringan menggunakan isim. Misalnya tadi yasurruni taqaddumuka. Atau misalkan di dalam ayat, ya, antasumu khairul lakum. Mengapa tidak menggunakan siyamukum khairul lakum sehingga lebih ringan di lisan? Maka jawabannya setidaknya ada 3 faidah, dan ini disampaikan oleh Al-Imam As-Suhaili di kitabnya Nata'ijul Fikri. Alasan yang pertama, atau perbedaan yang pertama antara masdar sorih dan masdar muawwal. Masdar jika ia menggunakan fi'il, maka tujuannya adalah ingin menunjukkan waktu yang terkandung di dalamnya, yakni waktu mendatang jika ia menggunakan mudhari. Sedangkan menggunakan masdar, maka
masdar ini tidak bisa kita tentukan waktunya. Ya, sebagaimana isim itu kan tidak terikat dengan waktu. Maka bisa jadi waktunya itu dahulu, bisa sekarang, bisa mendatang. Padahal kita tahu, misalnya di dalam ayat antasumu khairul lakum, kita tahu bahwa puasa di awal-awal Islam, waktu berbukanya itu sangat-sangat sempit, sangat terbatas. Hanya antara maghrib dan isya. Setelah itu berpuasa lagi. Maka di dalam ayat wa antasumu khairul lakum, bukan puasa ini yang dimaksud, melainkan puasa yang mana sebagaimana kita lakukan sekarang ini, yakni berbuka dari maghrib hingga waktu subuh. Maka antasumu di sini waktunya ini sudah, ya, waktu dari puasa ini yang dimaksud adalah puasa setelah itu, artinya setelah turun ayat ini. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kata al-Imam Suhaili, annaha tadullu ala mujarradi ma'na al-hadath, bahwasanya menggunakan fiil, yakni menggunakan masdar muawwal, itu semata-mata untuk menunjukkan makna hadath, makna daripada fiil itu sendiri, duna ihtimali ma'nan zaidin alaih, tanpa, ya, atau untuk menghindari kemungkinan adanya penambahan makna, lain. Fafiha tahsinun, tahsin, ya, menggunakan shad bukan tahsin, tahsinun lil makna minal iskal. Maka pada masdar muawwal ini ada bentuk penjagaan, ia menjaga makna dari penganekaragaman. Wa takhlisun lahu min syawaibil ihtimal, dan memurnikannya dari kemungkinan yang tidak diinginkan. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa masdar sharih itu bisa disifati. Misalnya siyamukum al-mufidu lil jismi khairul lakum, misalnya, ya, boleh. Karena memang masdar sharih itu bisa disifati, dia adalah isim. Misalkan siyamukum al-mufidu lil jismi khairul lakum, puasamu yang menyehatkan badanmu itu baik bagimu. Ya, kemudian kita mahdhufkan, kita hilangkan sifatnya. Boleh seperti itu, menjadi siyamukum khairul lakum. Atau maknanya siyamukum at-tawilu khairul lakum, puasamu yang panjang, yang lama itu baik bagimu. Kemudian at-tawilu kita mahdhufkan menjadi siyamukum khairul lakum. Akan tetapi masdar muawwal itu tidak bisa disifati. Sehingga tidak mungkin kita pahami bahwa antasumu khairul lakum itu adalah puasa yang menyehatkan badan, atau puasa yang lama, ya, atau puasa yang tanpa berbuka dan seterusnya. Tidak. Karena tidak mungkin ia ditakwil atau disifati dengan sifat lain. Itu sebabnya Al-Qur'an memilih menggunakan masdar muawwal untuk menutup segala kemungkinan itu. Ya, kata Imam Suhaili apa tadi? Wa takhlisun lahu min syawaibil ihtimal, untuk memurnikannya dari segala kemungkinan-kemungkinan ada tambahan-tambahan lafaz yang tidak diinginkan. Yakni puasa yang murni, yang lillahi ta'ala, itulah yang baik bagimu, bukan karena faidah duniawi yang dihasilkannya. Kemudian alasan yang ketiga, ya, mengapa menggunakan masdar muawwal, kata Imam Suhaili, antasumu khairul lakum itu adalah maknanya ka'annaka ta'muruhu bi ayyaf'ala walasta bimukhbarin 'anil hadath. Seakan-akan kamu ini, ya, ingin meminta, ya, menyuruh untuk melakukannya, bukan semata-mata memberi kabar saja bahwa puasa itu baik bagimu. Sehingga makna dari wa antasumu khairul lakum adalah puasalah kalian, karena puasa itu baik bagi kalian. Berbeda dengan siyamukum khairul lakum. Ya, siyamukum khairul lakum itu murni semata-mata dia hanya
memberitahu bahwasanya puasa itu baik bagimu tanpa ada makna perintah. Dalilnya apa? Kata beliau, imtina'u dzalika fil mudhi. Tidak boleh kita buat fiilnya ini menjadi fiil madhi. Misalnya an sumtum khairul lakum. An sumtum khairul lakum. Ya, jika memang maksud dari ayat itu semata-mata memberitahu bahwa puasa itu baik, ya, maka semestinya fiilnya ketika diubah menjadi fiil madhi maka boleh ansumtum khairul lakum, tapi nyatanya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak semata-mata ayat ini hanya memberitahu bahwa puasa itu baik bagimu, tapi juga ada mengandung makna perintah, dan tidak mungkin perintah itu menggunakan fiil madhi karena bertentangan maknanya. Perintah itu pasti dia adalah waktunya mendatang, ya. Untuk menunjukkan makna apa? Perintah, maka dia harusnya menggunakan fi'il mudhari. Nah, itulah perbedaan antara masdar muawwal dengan masdar sharih. Kemudian huruf yang kedua yang bisa menasobkan fi'il mudhari adalah lan, yaitu lan. Dan lan di sini disebutkan lin nafyi fil mustaqbal, yaitu dia bisa menafikan waktu mendatang. Contohnya mithlu la yudhi'al haqqa apa ini? Afwan, tidak kebaca ya. Al-mughtasib, ya, al-mughtasib. Bahwasanya muktasib itu artinya perampas, ya. Perampas, orang yang merampas hak orang lain. Ya, perampas itu akan luput, ya, tidak akan luput dari kebenaran, dari hukuman, ya, dari kebenaran. Yang menjadi fokus kita di sini yudhi'a ini fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah. Ya, karena ada lan maka dia mansub. Ya. Kemudian mengenai lan ini ada hal penting yang perlu saya sampaikan, bahwasanya lan adalah untuk menafikan masa depan, ya. Dan yang beredar di kalangan kita hingga saat ini bahwasanya lan ini menafikan masa depan selamanya, ya, abadan, selamanya. Nah, ini yang perlu kita luruskan, karena pemahaman ini itu bermula dari ulama nahwu dari kalangan Mu'tazilah, seperti Zamakhsyari dan kawan-kawan, ya, di mana Az-Zamakhsyari di kitabnya Al-Kasyaf menyebutkan, dan juga di kitabnya Al-Anmudhaj fin Nahwi, ya, menyebutkan katanya walan naziratu la fi nafyil mustaqbar walakin ala ta'bid. Katanya lan itu sama seperti la, sama-sama menafikan mustakbal. Akan tetapi lan itu alat ta'bid, lebih kuat lagi karena ia menunjukkan keabadian. Nah, ini saya kira kita semua pernah mendengar ta'rif atau definisi daripada lan seperti ini. Ya, dan ini yang populer. Sepintas kita lihat perkataan Zamakhsyari tersebut tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Akan tetapi kalau antum perhatikan setelah kalimat tersebut, dan kalimat tersebut ada di kitab An-Mudhaj, ya, di kitab Al-Anmudhaj fin Nahwi. Dilihat ada catatan kaki di sana. Di bawahnya ditulis hada min i'tizaliyatil musannif. Ini adalah, ya, ucapan ini adalah menjadi ciri khas kemu'tazilahan atau menjadi bukti kemu'tazilahan penulis. Dan perlu diketahui bahwa seluruh Mu'tazilah sepakat bahwa menurut mereka kita ini tidak akan melihat Allah di surga. Dan mereka menyisipi keyakinan mereka ini di kitab-kitab nahwu mereka secara halus. Ya, misalnya tadi di kitab Al-Anmudhaj fin Nahwi.
Tidak orang kalau tidak mengetahui atau tidak diberitahu di catatan kaki, maka tidak menyadari bahwasanya lan itu betul dia lit ta'bid, ya, menunjukkan keabadian, tidak seperti la. Ya, disisipi secara halus. Dan yang lebih jelasnya ucapan Zamakhsyari ini itu terdapat di kitabnya yang lain yang berjudul Al-Kasyaf, Tafsir Al-Kasyaf, ketika menafsirkan ayat tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, Qala Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkan dirimu kepadaku agar aku bisa memandangmu. Maka Allah menjawab, Qala lang tarani walakin inzur ilal jabal. Qala lang tarani walakin inzur ilal jabal. Allah berfirman, engkau tidak akan bisa melihatku, akan tetapi perhatikanlah gunung itu. Nah, bagaimana tafsir Zamakhsyari? Katanya di dalam tafsir Al-Kasyaf, ma makna lan, katanya. Apa makna lan? Qultu ta'kidun nafyi alladhi tu'tihi la. Bahwasanya lan itu fungsinya adalah untuk mentaukidkan nafi yang muncul dari makna dari lafaz la, ya, yang diberikan oleh lafaz la. Artinya lan itu lebih kuat penafiannya daripada la. Kemudian dia memberi contoh, taqulu la af'alu ghadan. Misalnya, ya, ucapan la af'alu ghadan, aku tidak akan melakukannya besok. Fa idza akkadta nafyaha qulta lan af'ala ghadan. Kalau kamu ingin menegaskan ucapan tersebut, maka kamu katakan lan af'ala ghadan, aku tidak akan pernah melakukannya besok. Begitu makna yang dimaksudnya. Ini adalah tahapan awal bagaimana mereka menggiring pembaca kepada akidah Mu'tazilah. Nah, baru berikutnya ditembaknya, ya, secara terang-terangan dia mengatakan faqauluhu la tudrikuhul absar nafyun lirru'yah fima yustaqbal. Maka firman Allah Ta'ala yang berbunyi la tudrikuhul absar, mata-mata tidak akan menjangkau dirinya, maknanya adalah menafikan penglihatan di masa mendatang. Ya, itu kalau itu huruf nafinya apa? La. Padahal kita tahu bahwa adroka itu berbeda dengan ro'a, tidak sama maknanya. Karena adroka itu melihat dengan detail, sedangkan ro'a tidak. Ya, sama seperti kita melihat bulan. Kita bisa melihatnya, ra'aitul qamar, aku melihat bulan, akan tetapi kita melihatnya dari kejauhan. Ya, tidak bisa kita melihatnya secara detail di setiap incinya bulan itu ada apa, tidak bisa. Ya, itulah bedanya adroka. Adroka itu mengetahui secara detail. Kemudian dia melanjutkan, ya, Az-Zamakhsyari ini melanjutkan walang tarani ta'kidun wa bayan li'annal manfiyya manafin li sifatih. Adapun perkataan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, walang tarani, ya, walang tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Maka kata dia ta'kidun wa bayan, ini lebih jelas lagi dan lebih kuat lagi dari la tudrikuhul absar. Kenapa? Karena ia menggunakan lan, dan lan itu tidak bisa ditakwil lagi, ya, bahwasanya maknanya kita itu selama-lamanya tidak mungkin melihat Allah, ya, karena menggunakan apa? Lan. Karena manfi dengan lan katanya menafikan sifatnya, ya, jadi lebih kuat lagi. Lan itu menafikan sifat. Jadi menurutnya lan itu menafikan sifat bahwa Allah itu kelak di surga akan terlihat. Nah, pernyataan semisal ini, pernyataan seperti Zamakhsyari dan kawan-kawannya dari kalangan ulama nahwu, ya, Mu'tazilah, itu dibantah oleh sejumlah ulama nahwu ahlus sunnah di kitab-kitab mereka, seperti As-Suhaili di kitabnya Nata'ijul Fikr, kemudian Ibnu Hisham di kitabnya Mughnil Labib, begitu juga Ibnu Malik di kitabnya Syarhul Kafiyah Asy-Syafiyah, dan lain-lain. Masih banyak ulama ahlus sunnah yang lainnya yang meluruskan. Mari kita simak ucapan Ibnu Hisham misalnya di kitabnya Mughnil Labib.
Kata beliau, wala tufidu lan taukidan nafyi khilafan liz-Zamakhsyari fi kasyafihi wala ta'bidihi khilafan lahu fi anmudhajihi wa kilahuma da'wa bila dalil. Kata beliau rahimahullah bahwasanya lan itu bukan taukid nafi. Bukan taukid nafi sebagaimana yang diucapkan Zamakhsyari di kitabnya Al-Kasyaf. Ya, juga bukan ta'bidun nafi. Ta'bidun nafi sebagaimana yang diucapkan Zamakhsyari pula di kitabnya An-Mudhaj. Ya, wakilahuma dan keduanya yakni baik ia menganggap bahwa ia adalah taukidun nafi ataupun ta'bidun nafi, keduanya ini dakwa bila dalil. Keduanya ini hanya dugaan tanpa adanya dalil. Karena kenapa? Jika memang seperti itu, bahwasanya lan itu lit ta'bid selamanya, sedangkan la itu tidak, maka ucapan Maryam ya yang berbunyi falan ukallimal yauma insiya ya menggunakan lan semestinya bermakna apa? Aku tidak akan berbicara dengan manusia mulai hari ini hingga selamanya. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak selamanya. Atau misalnya di dalam ayat yang lain yang berbunyi wala yatamannauhu abada. Walan yatamannauhu abada. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian selama-lamanya. Ya, kalau memang lan itu lit ta'bid, mengapa harus ditambahkan abadan? Ya, karena lan itu sudah bermakna abadan. Kenapa harus ditambahkan wala yatamannauhu abada? Kemudian begitu juga Ibnu Malik. Ibnu Malik berkata di dalam qasidahnya Syarah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, beliau berkata, "Wa man ra'an nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa khilafahu ududa." Ya, barang siapa wa man ra'an nafya bilan dengan lan, barang siapa yang meyakini nafi dengan lan mu'abbada itu artinya abadi, faqaulahu urdud, maka ucapannya ini tolaklah. Ya, ucapan orang yang mengatakan hal tersebut ditolak. Wa khilafahu ududa, dan menyelisihinya harus atau pantas untuk didukung. Udud, didukung, ya, diikuti. Kemudian juga Suhaili meluruskan perbedaan yang tepat antara la dengan lan dengan ucapannya faharfu la lamun ba'daha alif. Ya, huruf la yang mana dia adalah huruf lam kemudian diikuti dengan alif, yamtaddu bihas saut. Ya, maka suaranya ini ketika mengucapkan kata la itu menjadi apa? Imtadda, panjang. Panjang. Malam yaqta'hu tadyikun nafas. Tidak terpotong oleh nafas yang pendek. Ya, tidak ada yang menghalangi lepasnya kita mengucapkan kata la. La panjang, lepas, bebas ketika mengucapkannya. Faidan, kata beliau, imtidadu lafziha bimtidadi maknaha. Maka dari itu panjangnya lafaz itu, ya, lafaz yang diucapkan ketika mengucapkan la sejalan dengan panjangnya makna. Ya, artinya apa? La itu makna nafinya jauh lebih panjang daripada apa? Lan. Karena apa? Karena sesuai dengan lafaznya yang panjang. Kemudian beliau melanjutkan walan bi aksi dzalik, sedangkan lan itu kebalikannya. Lan itu kebalikannya, pendeknya lafaz pada lan menunjukkan pendeknya pula nafi yang terkandung di dalamnya. Ya, artinya apa? Nafinya ini terbatas. Meskipun sama-sama keduanya ini mustakbal. Ya, meskipun antara la dengan lan itu sama-sama lil mustakbal. Fa innahu ma'nan latif, kata beliau. Renungkanlah, fata'ammalhu fa innahu ma'nan latif. Maka renungkanlah hal ini, ya, karena di dalamnya terdapat makna yang sangat halus. Kemudian walam yakul la tarani, ya. Dan antum perhatikan Allah tidak mengatakan la tarani kepada Nabi Musa, tapi lan tarani. Falau kana nafyu bila, kalau Allah itu mengatakan la tarani, lakana lahum fihi ta'alluq, maka silahkan mereka bebas berkomentar, kata
Al-Imam Suhaili kepada kaum Mu'tazilah. Ya, kalau memang menggunakan la, nah baru ini beda permasalahannya. Bisa jadi maknanya apa? Ta'bid, ya. Akan tapi Allah menggunakan apa? Lan. Yang mana artinya apa? Terbatas makna nafinya. Ya, sebagaimana terbatas pula kita mengucapkan kata lan, ya, dibaca pendek tidak panjang. Sehingga sekarang jelas apa perbedaan la dengan lan, dan mungkin sebagian dari kita masih ada yang beranggapan keliru, mungkin karena terpengaruh dari pengajaran Mu'tazilah yang turun-temurun sampai kepada kitab-kitab nahwu sekarang ini. Dan yang lebih tepat, ya, bahwasanya la itu lebih panjang daripada apa? Daripada lan. Itu sebabnya Allah Ta'ala berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, menggunakan apa? Lan, bukan la. Kenapa? Karena terbatas pengingkaran mereka sampai kita mengikuti agama mereka. Artinya ada keterbatasan di sana. Ya, kalau lan itu abadi, maka ya ketika mungkin sebagian orang mengikuti mereka, tetap saja mereka tidak akan ridho. Ya, akan tetapi di ayat tersebut ada pembatasan untuk menunjukkan bahwasanya lan itu bukan lit-ta'bid. Kemudian juga kita mengucapkan la a'budu ma ta'budun, bukan lan a'budu ma ta'budun. Ya, karena kalau menggunakan lan terbatas. Padahal kita diperintahkan untuk tetap istiqomah, ya, sampai akhir hayat, sampai akhir zaman, sehingga menggunakan la. Ya, dan masih banyak lagi sebetulnya ayat-ayat yang menggunakan la dan lan yang bisa kita bahas, kita diskusikan. Akan tetapi waktu kita yang terbatas, sehingga untuk lebih lengkapnya silakan bisa didiskusikan, ditanya jawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.